Ini kan jenis kelinci New Zealand. Oh, kelinci New Zealand White. Dia memang kelinci potong. Oh, untuk kelinci potong. Iya, jadi untuk konsumsi memang. Oh, tapi nanti bisa kita konsumsi ya? Siap, nanti sate udah siap. Sudah sate segala macam. Tengklengnya ada siap, insya Allah. Ini keren sekali ini. Nah, ini satu induk anaknya ada 8 ekor. Satu induk Anaknya 8 ekor. 8 ekor, makanya lambang majalah Playboy itu kelinci. Ini pasti kelinci cowok nih, tidak mau dibikin. Oke, wah, santai bro. Karena daging kelinci tadi dari sisi kesehatan lebih baik dibandingkan daging lain. Oke, jadi banyak manfaat dari daging kelinci buat para konsumen. Mari kita mulai diedukasi. Halo sobat dan para cicu atau kolom, saya bersama Muntas. Sore ini ada di Jalan Diampuy ya, Jalan Patimpat. Kami sedang ada di peternakan kelinci punya sahabat saya yang biasa saya panggil Bang Nanang. Nah, kita mau tahu berapa banyak kelincinya, bagaimana peternakan usaha kelinci di Bangka Belitung. Nah, inilah rumah kelincinya. Yuk. Nah, nih tuan rumahnya atau yang punya usaha, Bang Nanang. Bang Nanang, maaf ganggu. Iya. Sedang ngurus kelinci ya? Itu lagi ngasih makan kebetulan sore hari. Lagi ngasih makan. Oh, sore hari ngasih makan. Sore hari 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore. Oke, kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Nanang sekalian ngelihat usaha beliau. Kelinci. Tempatnya bersih ya? Bersih banget bang, dan kelincinya lucu-lucu banget, ya ampun. Ini kayaknya kita harus bawa pulang. Gimana caranya? Biasanya sih saya maling. Oke. Kita ngobrol-ngobrol dan ngelihat dulu Bang Nanang ngasih makan tuh gimana sih? Apakah disuapin? Atau dipakai infus? Saya nggak tahu. Lihat Bang Nanang aktivitasnya. Kami ngelihat dulu Bang. Sehari 2 kali Pemberiannya. Kalau sudah besar seperti ini kan jenis kelinci New Zealand. Oh, kelinci New Zealand White. Dia memang kelinci potong. Oh, untuk kelinci potong. Iya, jadi untuk konsumsi memang. Oh, tapi nanti bisa kita konsumsi ya? Siap, nanti sate udah siap. Jadi sate segala macam. Tengklengnya ada siap, insya Allah. Ini keren sekali ini. Kenapa pelet? Karena pelet itu complete fit. Jadi sudah lengkap dia. Jadi protein kasarnya, seratnya, kalsium, vitamin sudah ada di dalam. Sudah ada di pelet ini ya. Iya. Tapi selain pelet Ada lagi. Ada hijauan namanya indigo vera. apa itu? Ya, itu dia ada di sana. Daunnya sudah kita angin-anginkan. Coba lihat, kita lihat. Siap. Nah, ini namanya daun indigo vera. Itu udah layu ya pak? Ya, sudah kita layukan tadi pagi jam 10 kita panen. Ya, pohonnya ada di sebelah situ. Jadi ini proteinnya 26 sampai 29%. Proteinnya. Protein kasarnya. Ini dapatnya dari mana? Apakah abang nanam sendiri? Nanam sendiri. Kebetulan itu di samping ada pohonnya. Kita sudah hampir 2 tahun. Daun ini memang bukan asli Indonesia, cuman dibawa lah oleh pakar-pakar nutrisi yang ada di IPB ke Indonesia. Iya. Ini udah layu, misalkan Sudah yang layu. udah seger, boleh dikasih makan nggak bang? Atau gimana? Baiknya sih dilayukan dulu untuk mengurangi getah sama kadar air. Ya, getahnya itu ya. Betul. Bang, Ya. boleh tahu ada berapa banyak kelinci di sini? Kita alhamdulillah saat ini kurang lebih ada sekitar 65 ekor. Ada sekitar 65 ekor. Tapi dulu saya dapat informasi cukup banyak juga. Ya 100 lah ya. 100. Kita generasi lah istilahnya Nah, begitu kan. dari sekian itu 65 ekor itu berapa jenis kelinci nih? Tadi ada New Zealand. Betul. Di sini kita ada 4 jenis. Apa aja? Ada lokalan. Lokalan yang mana lokalan? Nah, di sini kita ada lokalan. Nah, ini anakan lokalan. Oh, Ya. Ini yang
usia kurang lebih 1 bulan ya. Oh, ini yang 1 bulan? Betul. Boleh bisa pegang? Boleh. Ini yang dia biasanya. Ini lokal ini? Betul. Lokal ini maksudnya Indonesia? Dia atau Bangka? Dia itu sudah silangan. Oh, silangan. Dari berbagai macam jenis ras kelinci. Oh. Jadi sudah tidak tahu lagi asli rasnya gitu kan. Ada yang kalau New Zealand ya memang dia jenis ras New Zealand. Ada juga yang rek, dia yang bulu karpet. Ini usia berapa tadi? 1 bulan. 1 bulan. Kabarnya ini dijual juga? Betul. 1 ekornya berapa? Kita jual per ekor 150.000. 150.000. Kalau saya nggak pernah beli. Gak buat Bang. Nah, Bang, ini yang lokal. Terus pertama tadi New Zealand, yang ini yang lokal anaknya 1 bulan. Nah, yang ketiga jenisnya apa aja? Ada rek namanya. Rek. Ya, bulu karpet. Bulu karpet. Ya, contohnya seperti ini ya. Oh, iya ya, halus ya. Dia bisa pegang kan? Memang dia jenisnya untuk kalau di kayak gitu Eropa, megangnya ya? di Eropa dia untuk ini, untuk baju, jaket gitu. Ini? Iya. Iya, halus sekali. Ini bulunya halus banget kayak. Nah, ini rek ya? Rek. Rek ini usia berapa? Itu sekarang usia 3 bulan. 3 bulan segini? Iya. Nah, ini kalau dijual berapa 3 bulan kayak gini? Kalau yang ras rek mulai harga 300 sampai 400.000 per ekor. Dia 1 bulan. Kalau sebesar ini udah 500.000. Ini harganya 500.000. Abang punya berapa banyak nih? Ini kalau rek kita ada sekitar 25 lah. 25. Induk sama anak-anakan. Induk sama anak. Bang, saya suka banget nih, Bang. Iya. Kebetulan juga ada yang anak umur baru 2 minggu, nanti bisa kita keluarkan, lihat yang rek. Oke. Nah, yang keempat. Oke, yang keempat itu ada yang namanya Dutch. Dutch. Iya, ntar kita yang ini ya. Nah, ini kelinci Dutch ini. Dia hitam putih. Ini Dutch ya? Oh, sempat sakit juga? Iya, kabies namanya kulit. Nah, saya mau tanya, penyakitnya apa aja? Kalau kelinci ini ada beberapa macam penyakit. Yang pertama mencret. Mencret, oh, kayak muntas lah. Muntas kena. Mencret itu faktornya dipakan pasti. Oh, kenapa dia mencret? Iya, bisa jadi Faktor dipakan. Lalu selain mencret, apa lagi penyakitnya? ada namanya penyakit kulit karena kutus kabies. Kabies itu penyakit kulit yang dia disebabkan oleh kutu. Bukan rabies ya. Kalau rabies kan anjing, kalau ini kabies. Atau kudis lah kalau bahasa orang. Kudis, kurap. Kudis saja. Saya itu. Jadi kudis. Terus? Harga jualnya gimana nih Bang? Kemudian yang terakhir biasanya kembung. Kembung. Iya, itu aja sih yang sering. Tetapi semuanya terkendali. Insya Allah dari aman-aman saja. Penyakit yang ada. Iya. Umur 2 minggu Bang ya? 2 minggu lebih ya. Oh, nah biasanya kalau dijual itu yang umur berapa Bang? Umur 1 bulan sudah lepas sapi. Nah, ini satu induk. Satu induk anaknya ada 8 ekor. Satu induk? Anaknya 8 ekor. 8 ekor, makanya lambang majalah Playboy itu kelinci. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya? Sorry. Jadi ini dia masih menyusui. Oh, masih menyusui, belum bisa dikeluarkan pindah tangan? Belum dijual? Betul. Iya. Yang dijual berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan dia udah lepas sapi. Sudah nyusui, sudah istilahnya udah disapih lah ya. Ini jenis apa tadi? Dutch. Sorry, rek, ini rek. Ini yang rek. Yang bulu karpet, betul. Wah, kalau udah 1 bulan antar ke rumah. Kalau yang ini lebih mahal ya? Ya, ini kurang lebih 300-an sampai 400-an per ekor kalau yang sudah lepas sapi. Rata-rata anaknya kalau kelinci itu 4 sampai 8 ekor. Tapi New Zealand pernah sampai 11. 9. Nah, masa pertumbuhannya berapa lama sih? Dalam artian maksud saya dari mulai dewasa dia punya bayi? Ya, kelinci ini dewasa kelaminnya umur 7 bulan kalau yang jantan. 7 bulan. Sudah bisa ngawini. Kalau betina 6 bulan sudah bisa dikawini. Sudah bisa dikawini. Kemudian hamilnya hanya usia hamilnya 1 bulan. 1 bulan. Jadi begitu dikawinkan tanggal 1, tanggal 30 insya Allah sudah lahir. Dan abang lah yang menjadi dukunnya. Bidannya. Bidannya. Enggak, oh bidan bukan dukun beranak.
ini pasti kelinci cowok nih, tidak mau dibikin. Oke, wah kan santai bro. Kau lambang playboy dan aku ini playboy bro. Oh. Ini usia 4 hari bang ya? Nggak boleh dipegang karena Iya, dipegang nanti ini bambunya berbeda. Ini rek. jenis apa? Rek. Jenis rek. Jenis rek. Iya, Baru usia 4 hari. Masih matanya masih merem, masih nyusu. Bulu-bulunya juga masih halus. Masih ya, halus Bang? betul. Abang usaha kelinci ini sudah berapa lama? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Iya. Itu modal awalnya berapa Bang? Awalnya hanya 3 ekor kita tempo hari yang lokalan kita coba. Itu kandangnya masih ada di sana yang dari bambu. Buat sejarah ya. 450 pada saat itu modalnya. Modalnya. Ya, belum ada kandang sebesar ini saat itu, hanya ya seadanya lah. Iya, iya. Alhamdulillah karena memang kita basicnya peternakan, sedikit demi sedikit kita coba. Alhamdulillah ya dukungan teman-teman, kemudian juga kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai sekarang Bisa eksis. Nah, pertanyaan saya kan orang banyak ternak ayam, ternak bebek, ternak segala macam burung, segala macam. Kenapa abang memilih ternak kelinci? Ya, saya suka dengan kelinci. Awalnya memang sudah cinta dulu di awal. Oh. Kemudian kita karena di kampus peternakan dulu ngambil skripsi kelinci. Iya. Abang Di peternakan Undip Semarang. oh, ya. Alumni. Jadi poinnya begini. Kalau kalian menyukai sesuatu, hobi, maka jadikan hobi itu bagaimana menghasilkan Betul. duit. Betul. Kalau kalian hobi dengan burung, maka bagaimana hobi itu bisa menghasilkan duit. Kalau hobi dengan ayam, puyuh, hobi dengan kelinci, bagaimana itu menghasilkan duit. Tidak hanya sekedar yang namanya hobi, Bang ya. Iya. Mau tanya nih, Ya. nilai ekonominya gimana? Ya, alhamdulillah sih kenapa sampai sekarang masih Eksis. berkembang. Mm-mm. Kemudian membesar ya karena ada permintaan. Mhm. Jadi di Bangka Belitung ini kalau main ke pasar Jalan Trem itu permintaannya per pekan itu 150 ekor. Setiap pekan, Anakan. setiap minggu anakan minta 150. 50 ekor. Abang tiap itu masuk situ? Ya kita belum bisa karena pertama produktivitas kita nggak banyak. Iya, iya. Artinya ketika ada permintaan itu peluangnya banyak. Rata-rata teman-teman kan ngambilnya dari luar. Iya. Karena kita kebutuhannya nggak ada. Artinya peluang untuk di Bangka Belitung Masih ternakan cukup. kelinci ini masih dibutuhkan. Betul. Buat kamu-kamu yang hobi dengan kelinci, ayo kita ternak karena peluangnya masih terbuka dari nilai ekonomi. Beliau sendiri tidak mampu untuk mensupport di pasar, gitu kan? Berarti masih terbuka. Misalnya saya mau ternak, gitu kan? Masih terbuka peluang ekonominya. Aku juga mau nanya nih Bang. Ya. Jadi kemarin itu sempat beli kelinci yang lokal. Betul. Jadi yang lokal itu baru 3 hari di rumah udah mati gitu Bang. Itu gimana cara melihara yang baik dan benar? Ya, kenapa bisa mati? Pertama, kelinci itu biasanya stres perjalanan. Oh. Satu, rata-rata kan dari luar nih. Ya. Makanya kalau saya menyarankan para pemula, belilah kelinci yang betul-betul di pembibitan. Betul. Atau dia memang lahiran sini, sudah jelas peternaknya. Iya, iya. Kenapa? Adaptasi lingkungan satu sudah bagus, kemudian pakannya sudah baik. Kalau yang dari luar biasanya datang ke sini, itu dia pakannya belum tentu sama dengan yang di asalnya. Iya, iya. Begitu nyampe sini, Jadi penyakitan juga. betul, makannya nggak dimakan justru 3 hari bisa jadi mati gitu, seperti itu. Nah Bang, saya dengar bahwa dari kelinci ini bukan cuma bulunya, Betul. bukan cuma dagingnya, Betul, tetapi urinnya juga ternyata laku keras katanya. betul. Apa itu? Urinnya buat apa aja itu? Jadi kelinci ini sebetulnya nggak ada yang dibuang. Mana urinnya ini ya? Itu minumannya. Minuman. Minuman. Urinnya ada urinnya. Ada nanti ya. Jadi memang kita sudah buatkan kan sistem untuk pembuangan urinnya kan seperti ini. oh ini sistem ya ininya. Jadi kita kasih semacam tatakan begitu biar dia urinnya turun ke bawah, kemudian kita kasih pipa, nyampe ke sana di sudut ke sana kita siapkan ember. Nah termasuk kotorannya. Betul. Jadi salah satu nutrisi NPK hara terbaik setelah manusia adalah kelinci. Baru kemudian kambing domba, baru berikutnya ternak yang lain. Jadi NPK hara tertinggi kompos itu Justru kelinci nomor 2 setelah manusia. kelinci nomor 2 setelah manusia. Ini malah dibeli orang yang namanya urin dan kotoran kelinci. Itu saja sudah ada nilai ekonominya. Betul. Jadi, Nah, artinya abang tidak membuang ya dari seekor kelinci itu, tidak ada yang dibuang. tidak. Kulitnya abang apain biasa? Kalau kulit kita belum sih. Belum, karena memang masih sedikit ya. Fokus kita sih ke pembibitan. Kemudian sesekali kita buat sate kelinci. Kemudian penjualan sosis kelinci. Sosis. Iya, kemudian urin dan kompos saja. Itu barangnya sore ini ada ya? Ada. Bisa dimakan ya? Bisa.
kode saya itu kalau saya lapar. Saya mau juga mau tanya satu lagi nih Bang, tentang pemandiannya gimana? Nggak pernah dimandiin. Iya. Tapi kok bisa bersih? Itulah, jadi kebersihan kandang itu penting. Tiap hari kita harus bersihkan. Jadi kemudian alas kandang ini jangan sampai dia itu kotoran itu diam. Harus langsung baik urin maupun kotoran langsung turun ke bawah. Sehingga dia nggak membuat bulunya kotor seperti itu. Oke, saya bukan untuk ternak, bukan untuk budidaya. Saya mau misalnya, saya punya 2 ekor. Saya lepas kayak gitu di rumah itu kira-kira gimana Bang? Kehidupannya. Iya, sebetulnya tergantung tujuan beternak. Kalau hanya sekedar hobi, boleh saja. Ya. Tapi kalau musim hujan seperti ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kelinci itu dia kan makan apa aja yang ada dia temuin di rumput itu. Iya. Kalau rumputnya kena hujan basah, dia konsumsi bisa mencret. Oh. Kalau dia mengkonsumsi rumput segar, itu kan kandungannya 70% air dan getah. Betul. Kalau dia nggak biasa, dia akan mencret atau kembung biasanya. Betul, dan itu yang membuat dia sakit. Betul. Nah, usia sembelihnya usia berapa? Kalau untuk kelinci pedaging atau kelinci potong New Zealand, kita 3 bulan sudah Bisa potong? bisa dikonsumsi, disembelih untuk dipotong. Jadi kelinci itu salah satu ternak yang bisa dirawat di perkotaan. Iya, iya. Kalau ayam ya, mohon maaf, mungkin kalau sapi dia kan ada aturannya, harus 1,5 kilometer dari pemukiman penduduk. Betul. Karena baunya gitu Iya. kan. Baunya mengakibatkan ya mungkin terganggu yang tidak biasa. Kedua, kelinci nggak berisik seperti ayam. Iya, karena Kambing atau bebek Iya, kan, betul. dia nggak ada bunyi, nggak ada suara gitu. Iya. Jadi di perkotaan dia cocok untuk edukasi anak-anak gitu kan, untuk menyayangi binatang di rumahan. itu tujuan saya mau melihara untuk hobi aja dulu. Oh ya Bang, Chris katanya Lampung. ini nggak boleh dipegang Ini, bagian telinganya ya Bang, atau gimana? Betul. Jadi kelinci itu nggak boleh. Cara memegang kelinci itu kalau masih kecil, mohon maaf nih, masih kecil seperti ini, kita biasa seperti kucing ya, megangnya begini. Nah, begini di bawah. Kalau sudah dewasa seperti ini besar, dipegang ininya, punduknya seperti ini. Nah, begini. Itu cara megangnya. Langsung kita pegang begini. Nah, Bang. Atau bisa juga depan begini, seperti ini. Nah, langsung dipegang begini. Oh, kayak kucing Kenapa ya? nggak boleh ke telinga? Rata-rata kan mungkin ada ini. Telinga ini di dalamnya ada banyak saraf. Oh. Nah, jadi ketika kita mengangkat dia Takut ada yang telinganya, betul, dia bisa jadi cacat nanti. Oh, iya. Nah, jadi di sini banyak saraf-sarafnya seperti ini. Nggak boleh megang. Karena keseringan orang itu megang kupingnya biar muda gitu. Ya, nggak boleh. nggak Itu boleh. tidak benar. Jadi megang kelinci kupingnya nggak boleh. Nah Bang, ini kan tajam sekali ya. Saya aja sudah berapa kali kena kukunya itu. Biasanya ada yang gigit nggak? Ada yang nyakar nggak? Kalau nyakar pasti ada. Cuman kita minimalisir, biasanya kukunya kita potong sebulan sekali. Nah itu yang saya tanya, gitu kan, apakah kukunya boleh dipotong atau tidak, gitu kan? Kalau gigit sih jarang. Jarang ya? Biasanya kalau baru kenal, biasanya kenalan, ya jarang sih menggigit gitu. Oke, apa anjuran abang untuk orang-orang yang kepengen ternak kelinci atau wirausaha di usia masih muda, pemula-pemula? Ya. Nah, Saran kami yang pertama itu harus hobi dulu. hobi dulu. Suka dulu. Seperti Bang Nanang. Betul. Kalau suka itu yang dicari bukan uang, tapi kesenangan, kepuasan dulu. Uang itu bisa nomor 2 atau nomor 3. Kalau hobi, lakukan pekerjaan itu jangan hitung untung dulu. Nanti kau akan kaget karena di situ akan ada keuntungan-keuntungan. Kedua, sebetulnya harus paham ilmunya. Paham ilmunya. Ya, jadi kalau mau beternak, ya misalkan beternak ayam atau kelinci atau kambing, pelajarilah ilmu kelinci itu seperti apa. Lingkungan kelinci, makannya kelinci, itu kan ilmunya. Harapannya kita meminimalisir kesalahan ketika kita memahamkan. Zaman sekarang YouTube bisa melihat. Ya. Kedua, datang aja kepada orang nomor 1 yang terbesar. Misalkan di Bangka ini, siapa sih peternak kambing terbesar? Ya. Siapa sih peternak kelinci? Harapannya kalau ketemu sama orang nomor 1, kita jadi orang nomor 2. Iya, benar. Betul. Komposnya dijual juga? Betul. Jadi kompos ini kan sudah kita fermentasi ya, menggunakan bakteri baik ya. Alhamdulillah ini sudah jadi. Jadi kalau jadi kompos itu ciri-cirinya jadi adalah sudah remah, kemudian tidak berbau, berubahlah fisiknya lah. Jadi yang tadinya bulat kan? Iya, kayak tanah gitu ya udah ya. Betul. Tanah. Nah ini unsur NPK haranya jauh lebih tinggi dibandingkan ternak lainnya. Binatang yang lain. Betul. Seperti Nah, kambing sapi. dari jual kotoran sama urin, ini kotoran
sekilonya berapa? Kita jual ini 3.500 Murah sekali. per kilo. Ya cukup mahal dibandingkan sapi cuma 1.000. Oh gitu? Kelinci 3.500 itu. Maaf, saya nggak tahu betulan loh masalahnya. Urin kelinci kita jual per liternya 4.000. 4.000 per Urin liter. kita nggak laku, urin kelinci laku. Makanya kalau laku, saya kan sering keluar itu. Nah, Bang, dari jual urin dengan jual kotoran, bisa untuk membiayai makannya dan karyawan juga saya dengar. Betul, betul. Jadi kalau kita fokus di ikutan ternak ya. Ini kita sebut emas hijau lah. Emas hijau ini kan kompos dan urin. Itu dengan menjual per bulan saja kita bisa membeli pakan untuk kelinci itu sendiri dan membayar tenaga kerja. Jadi istilahnya perputarannya itu masih bisa gitu kan. Dan menguntungkan sekali gitu. Belum lagi kita jual anakan kelinci, induknya gitu. Kemudian kita jual dari pakannya, tempat pakan, Sosis, kandang dan ikutannya tadi, daging tadi. Oke, kita ngeliat urinnya yang mana, Bang? Ya. Urinnya. Jadi sebentar ya. Ini kalau yang ini kan sudah kita ya. Kalau ini sudah kita Kan itu, Bang. ini kita mentah ya. Permintaan teman-teman maunya mentah karena ingin buat POC sendiri gitu. Oh, ini yang mentah yang sudah Abang ini kan ada? Ya ada itu. Coba yang kita lihat. Ayo. Nah, ini kita sudah taruh di drum-drum. Kemudian sama ini ditempatkan ya. Diri aja. Nah, ini. Oh, ini. ini bukan kecap. Nah, kayak gini aja. Ya, urinnya. Nah, di sini aja. Nah, ini mau masuk video YouTube atau kolot nih. Nah, Itu harga jualnya Jadi, berapa, Bang? Satu jerigen ini isinya 5 liter. 5 liter. Isinya 5 liter kita jual 20.000. Ini 20.000. Betul. Dan biasanya teman-teman ini untuk pupuk organik cair dan untuk pestisida nabati. Misalnya disemprot ke daun, dia mengurangi ada belalang datang, hama-hama trip datang seperti itu. Ini Atau udah di kolot VOC man. ya, Bang? Ini belum, ini masih mentah. Oh, masih mentah. Masih mentah. Dan sekarang kan lagi musim porang tuh. Tanaman porang. Iya, tanaman porang di Bangka Teman-teman Belitung. ternyata ngelihat di YouTube di Jawa Timur menggunakan urin kelinci. Betul. Itu saya bisa dengar. meningkatkan kataknya. Jadi biji katak yang di atas daunnya itu lebih banyak dengan menggunakan pemberian urin kelinci. Nah, tuh dengar teman-teman. Jadi ini yang Kompos dari kelinci. kelinci. Jadi sebelum tanam di bawah itu kita kasih media tanamnya salah satunya kotoran kelinci. Jadi Abang tidak hanya ngomong, buktinya ada. Betul. Kemudian nanti kita semprot menggunakan POC, pupuk organik kelinci. Jadi ini. Nah, ini silahkan dipanen. Boleh panen ya? Ya. Ya, boleh. Boleh. Bang, saya suka, Bang. Oh, yang sana juga ada. Yang sana. Ini atau kalau tidak pernah mau rugi itu, jujur aja. Orang yang nanam, orang yang melihara, orang yang mupuk, dia yang panen. Tapi bagian yang ini jangan kalian ikuti. Cukup Bang, 3 Bang. Oke. Anak saya 3. Mau tinggi dulu. Bang Nanang. Oke, daging kelinci bisa dimasak apapun, termasuk hari ini kita ada sate, kita buat tengkleng tulangnya. Kemudian ini ada sosis yang anak-anak kita edukasi untuk menyukai daging kelinci. Biasanya anak-anak kan suka sosis ayam, tapi ini dari daging kelinci. Kemudian manfaatnya apa sih daging kelinci? Kelinci ini ternyata alhamdulillah dia proteinnya itu tinggi, kolesterolnya rendah. Kolesterolnya rendah. Betul sekali. Berarti untuk vitalitas laki-laki bagus. Bagus sekali, kesuburan perempuan bagus sekali. Kesuburan perempuan, vitalitas laki-laki. Ya, jadi daging kelinci ini proteinnya tinggi, kolesterolnya sangat rendah. Artinya apa? Semua kalangan bisa mengkonsumsi daging kelinci. Makanya saya baru sadar majalah Playboy itu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan Playboy. Apa nih Bang? Ini sebelum makan kita untuk di rumah anak-anak. Wih, ada pepaya, daging kambing. Ini sosis-sosis. Ada sosis kelinci buat di rumah. Buat dan anak-anak suka. Amin. Bayangin aja saya udah dikasih oleh-oleh ini bawa pulang. Semoga beliau panjang umur, berkah umur, terus menginspirasi Bang Nanang memang baik.
Makasih Bang, kita makan ya? Ya, siap. Oke. Bang, satu sosis ini berapa harganya? Kalau sudah matang 10.000. Kalau sudah matang 10.000. Iya. Kalau sate? Sate 4.000. Sate per tusuk 4.000. Dan di sini kita juga selain disuguhi daging kelinci, Iya, ini tengklengnya. Tengklengnya? Satu porsi 40.000. 40.000. Ya. Ini kambing. Ini daging kambing, gulai kambing. Beliau selain kelinci juga kambing. Jualan akikah. Untuk akikah, Bang, kita doakan panjang umur, Amin. sehat selalu, Amin. dan terus menginspirasi. Jangan pelit dengan ilmu, Siap. karena banyak anak-anak muda, orang-orang seperti kami juga perlu banyak belajar kepada orang-orang yang sudah melakukan tindakan nyata, bukan hanya sekedar bicara dan konsep. Karena memang kadangkala orang-orang yang tidak banyak diketahui orang justru ketika dibuka seperti Abang sangat menginspirasi. Dan Indonesia membutuhkan orang-orang seperti itu, bukan membutuhkan orang-orang yang banyak sekedar konsep atau berbicara. Tong kosong Bang. Iya, tapi kau jangan nyindir aku lah. Dan sore ini kami dilayani betul oleh beliau. Bayangin aja makanan banyak kayak gini, tim Sekapot Ancop atau Kolop hanya berempat sore ini, tapi kami dilayani semuanya berkaitan dengan usaha beliau, termasuk pepaya. Dari batangnya langsung, kambing, kelinci. Ikuti terus channel atau Kolop Bangka Belitung dalam konten atau Kolop Sekapot Ancop. Dan jangan lupa, kalau lupa sih nggak apa-apa, cuma kalau ingat langsung subscribe. Dan Bang Nanang akan terus kita cari karena beliau punya usaha yang lain juga supaya menginspirasi kita semua. Like, comment, share, and subscribe.